Selamat datang, selamat berjumpa lagi dengan saya Haris. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang menggunakan perangkat lunak presentasi tingkat lanjut. Elemen kompetensi yang akan kita bahas yaitu mengelola objek. Jadi setelah kita melengkapi presentasi kita dengan berbagai macam objek, mulai dari teks, gambar, tabel, kemudian chart atau grafik, kemudian audio, video, dan berbagai macam objek lainnya, kita perlu mengelola objek-objek tersebut supaya terlihat teratur dan lebih bagus, dan tentunya terlihat menarik bagi audiens. Bahasan yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi objek, kemudian mengatur posisi layer objek, mengatur align objek, grouping objek, mengatur rotasi objek, dan nanti kita tambahkan inset smart art. Langsung saja kita coba praktekkan menggunakan presentasi yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk yang kontak ini dulu kita pernah mengaturnya, akan tapi dengan manual. Nanti kita coba akan atur secara pengelolaan objek yang benar. Tetapi sebelumnya kita mengenali dulu bagaimana pengaturan objek. Kita coba dari awal saja, kita menggunakan blank presentation saja. Objek presentasi bisa sangat beragam, akan tapi kali ini kita akan menggunakan shape. Shape itu terbagi dalam berbagai macam kategori, ada line, rectangle, basic shape, dan segala macamnya. Kita akan menggunakan rounded rectangle. Rounded rectangle yaitu rectangle atau kotak yang ujungnya tumpul, dan derajat ketumpulannya ini bisa diatur dengan cara menggeser titik kuning yang ada di tepi objek. Kemudian ketika kita menginsertkan sebuah objek ke dalam slide presentasi, maka akan terbentuk sebuah objek dengan ukuran yang menyesuaikan pergerakan mouse. Kita bisa lihat di sini ketika mouse saya gerak-gerakan, maka ukuran objek yang terbentuk menjadi berubah-ubah. Akan tapi jika misalnya kita menginginkan objek presentasi dengan ukuran lebar dan tinggi yang sama, maka kita bisa membuatnya dengan cara menekan tombol shift baru menggerakkan mouse. Kita lihat di sini bahwa ukurannya menjadi sama antara tinggi dan lebarnya. Bisa diperhatikan di sini di bagian size antara height dan weight-nya sama persis, yaitu 4,62. Kita tambahi dengan lingkaran, ukurannya kita buat sama juga. Kemudian kita tambahi lagi objek bintang, misalnya ukurannya kita buat sama juga. Oke. Yang ini kita hapus. Kemudian kita warnai yang mudah saja, merah, kemudian kuning dan hijau. Kita sudah punya 3 objek. Nah, kita perlu mengatur objek ini supaya rapi. Pengaturan yang pertama yaitu pengaturan tentang level atau layernya. Kita bisa lihat kalau objek ini saya pindahkan dengan posisi yang sama dengan lingkaran, maka dia akan tertutupi. Coba beberapa objek ini kita satukan ya. Objek rectangle merah ini akan tertutupi oleh objek lingkaran kuning dan bintang hijau. Sementara yang lingkaran kuning dia menutupi rectangle merah, akan tapi dia tertutupi oleh bintang hijau. Nah, untuk mengatur ini kita bisa menggunakan pengaturan bring forward dan send backward. Kita coba untuk rectangle merah ini kita bring forward, maka dia akan maju 1 langkah dengan menutupi objek lingkaran kuning, akan tapi dia masih tertutupi oleh bintang hijau. Kebalikannya, kalau saya klik send backward, maka objek ini akan mundur 1 langkah menjadi di belakang objek lingkaran kuning. Nah, di bagian bring forward ini ada menu bring to front. Bring to front itu artinya meletakkan sebuah objek pada posisi paling depan. Kita lihat di sini, objek ini menutupi bintang hijau dan lingkaran kuning. Kebalikannya, di menu send backward ini ada send to back, yaitu meletakkan objek ke posisi paling belakang sehingga tertutupi oleh objek yang lain. Selanjutnya, untuk mengidentifikasi objek apa saja yang ada dalam slide, kita bisa memanfaatkan menu selection pane
Ini adalah selection pane yang memunculkan objek apa saja yang ada dalam slide. Kalau kita lihat di sini ada 3 objek, bintang hijau, kemudian lingkaran kuning dan rectangle merah. Di sini ternyata ada 4 objek. Nah, satu lagi ternyata ada slide number di bagian bawah sini yang kita tidak perhatikan, ternyata ada objek juga di bagian bawah. Oke, fungsi dari selection pane ini adalah mengidentifikasi objek apa saja. Kemudian nama-nama dari objek itu bisa juga kita ganti atau kita rename. Misalnya rounded rectangle ini kita ganti menjadi kotak misalnya. Kemudian oval ini kita ganti menjadi lingkaran. Yang ini kita ganti menjadi bintang misalnya. Kita bisa menggantinya. Selain itu, selection pane berfungsi untuk memunculkan atau menyembunyikan objek. Misalnya bintang ini mau kita sembunyikan. Nah, kita tinggal klik tanda mata untuk menghide sebuah objek. Kalau klik lagi untuk menampilkan. Objek yang lain juga sama. Nah, kalau kita ingin menyembunyikan semuanya, maka kita pilih hide all. Untuk menampilkan semuanya, kita pilih show all. Kemudian untuk memposisikan level tadi atau arrange tadi bisa menggunakan bring forward dan send backward. Ada menunya di sini. Kita lihat di sini dia akan berpindah, atau bisa juga dengan cara kita drag yang ada dalam list objek di sini. Bintang kita taruh paling belakang misalnya. Nah, jadi seperti ini. Itu adalah selection pane. Kemudian pengaturan yang selanjutnya yaitu line. Line itu berfungsi untuk mengatur perataan. Akan tapi sebelumnya perlu kita perhatikan dulu line base-nya itu berdasarkan apa. Kalau defaultnya line selected object, kalau misalnya kita memilih banyak objek seperti ini, maka line base-nya adalah line selected object. Coba kalau misalnya kita pilih line left dan di sini yang dipilih adalah line selected object, yang terjadi adalah objek ini akan rata kiri berdasarkan objek-objek yang terpilih. Akan tapi kalau misalnya kita ganti line base-nya menjadi align to slide, kemudian kita pilih align left, maka objek-objek ini akan rata kiri dengan ukuran slide-nya yang ada di sini. Itu karena kita memilih line slide. Kita kembali ke align object. Align left adalah untuk rata kiri, kemudian align center untuk rata tengah, kemudian align right untuk rata bagian sebelah kanannya. Ini untuk kanan kiri. Kemudian untuk top dan bottomnya, top itu align untuk bagian atas, kemudian align middle untuk tengah, kemudian align bottom untuk rata bawah. Ini untuk align. Di samping alignment ada juga distributed. Fungsi dari distributed itu adalah misalnya ini saya atur jaraknya seperti ini, kita buat align middle biar rata tengah. Kemudian kita pengen mengatur supaya jarak antara masing-masing objek ini sama, maka kita perlu distributed horizontally. Ya, maka jarak antara objek ini akan sama. Nah, yang satu lagi yaitu line vertikal. Nah, line vertikal itu untuk distributed vertically ya. Distributed vertically itu untuk mengatur distribusi atau jarak antara objek yang satu dengan objek yang lain. Kalau kita distributed vertically, maka jarak vertikal antara objek-objek ini akan sama. Oke, itu adalah pengaturan objek align dan distributed. Yang selanjutnya yaitu grouping. Objek-objek ini bisa kita jadikan satu menjadi grup. Ketika sudah jadi grup, maka ketika dipilih satu objek, maka objek yang lain akan ikut terseleksi. Untuk memecahkannya kita pakai ungroup. Di sini klik kanan group atau di bagian format ungroup. Ini fungsi untuk group dan ungroup atau grouping. Selain itu ada juga pengaturan objek merger shape. Di bagian sebelah kiri ada merger shape. Fungsinya untuk apa? Yang pertama union. Kita klik union. Union itu untuk menggabungkan dua objek yang berbeda. Kita lihat tadi ada rectangle merah dan lingkaran kuning jadi objek baru seperti ini. Itu untuk union. Oke, kita undo. Kemudian merger yang lain yaitu combine. Combine itu menggabungkan juga, akan tapi bagian irisannya menjadi hilang. Kita lihat di sini transparan jadinya. Itu combine. Kita undo lagi. Merger yang selanjutnya itu fragment. Fragment itu memecah bagian-bagian objek sehingga membentuk berbagai macam
objek asli dan objek pecahannya. Objek interseknya akan menjadi bentuk-bentuk tersendiri. Kemudian intersek itu hanya mengambil bagian yang beririsan saja. Yang terakhir yaitu substrak. Substrak itu mengambil sebagian gitu ya. Jadi satu objek diambil dari bentuk objek yang lain. Itu adalah merger shape untuk mengatur objek. Yang selanjutnya yaitu pengaturan rotate. Kembali lagi ke bagian kanan, ada rotate itu untuk memutar objek. Di sini ada rotate 90 derajat kanan, kiri, vertikal dan horizontal. Tetapi karena objeknya sama sisi, maka tidak begitu kelihatan. Untuk memilih sudut putaran yang berbeda, kita bisa memilih more rotation. Oke, di bagian sini ada rotation, kita ketikkan saja misalnya 45 derajat, akan menjadi objek dengan kemiringan 45 derajat. Itu adalah tentang pengaturan objek. Dari pengaturan objek mulai dari arrange, kemudian identifikasi objek melalui selection panel, kemudian alignment, kemudian rotating, grouping, dan merger, itu kita bisa gunakan untuk mengatur objek-objek pada presentasi. Misalnya ini kita atur untuk yang icon-icon ini, kita atur supaya sama semua ukurannya, size-nya kita buat satu-satu ya. Yang ini juga sama, kita atur ya, jadi satu semua. Kemudian kita atur perataannya, line center, kita atur distribusinya, nanti ini sama dengan peta bagian bawah, yang ini peta bagian atas misalnya ya. Kita atur lagi line center, kemudian kita distributed vertically ya. Kemudian ini karena ini tulisannya masih jadi satu, kita pisahkan saja. Kita buat fontnya menjadi 16 saja ya, kecil saja ya. Kemudian terus sini terlihat lebih rapi mungkin ya. Ya, yang ini juga kita atur lagi, kita buat tag lagi saja. Untuk menambahkan text box kita buat dan kita group. Kita buat distributed horizontal. Oke, menjadi lebih tertata ya. Kita grup lagi. Nah, dengan cara seperti ini maka pengaturannya akan lebih mudah dan akan terlihat lebih rapi. Baik, itu untuk pengelolaan objek. Selain itu, sebenarnya objek-objek pada presentasi itu bisa tidak hanya itu ya, kita bisa menambahkan objek yang wizard dari Microsoft PowerPoint. Kalau ini kan tadi mengatur secara manual, kita coba mengganti ini slide ini yang layanan ini supaya nanti terlihat lebih menarik. Kemudian paket pelatihan juga sama, yang mitra perusahaan gitu kita gabungkan dengan layanan. Kita buat new slide yang title and content, kita taruh di atasnya saja, kita buat judulnya layanan. Nah, kita bisa menyisipkan istilahnya smart art grafik ya.
itu untuk membuat macam-macam objek. Ada mulai dari list, kemudian proses, kemudian cycle. Nah, ini bagan-bagan ini akan sangat berguna untuk presentasi misalnya bagian bisnis atau di ilmu pengetahuan. Nanti perlu bagan-bagan seperti ini. Kita coba pilih untuk yang layanan, kita pilih misalnya ya, ini untuk layanan tadi ada pelatihan, kemudian ada sertifikasi, dan ada penempatan kerja misalnya. Ini kemudian Google. Ya, biar lebih menarik, di sini kita tambahkan presentasi. Untuk yang sertifikasi ikon itu, untuk yang penempatan kerja kita ganti warnanya. Untuk warna kita menggantinya berdasarkan desain saja, kita pilih yang ini saja ya. Kemudian kita pilih variasi warnanya di desain ya, change color ya. Sudah jadi lumayan bagus. Jadi slide ini mewakili slide layanan dan slide mitra perusahaan. Sementara untuk yang paket pelatihan kita buat lagi new slide, title and content, desainnya sementara kita buat ini dulu, kita buat smart art. Nah, ini untuk paket pelatihan, nanti ini kejuruan apa, paket pelatihannya apa saja, kita pilih yang ini. Kemudian kita bisa menuliskan misalnya mulai dari kelas, kejuruannya apa. Untuk mengisi ini bisa menggunakan teks panel. Kita munculkan teks panel. Nah, di sini ada las, ini adalah yang atas, sementara yang menjorok ini adalah yang bawahnya. Baik, kita lengkapi dulu. Ya, jadinya seperti ini ya. Ini versi lengkapnya, las, mesin prediksi, sampai kemudian di bisnis manajemen. Akan tapi ternyata ini ya, terlihat sangat kecil hingga kita perlu membaginya menjadi dua saja ya. Untuk itu kita buat layoutnya menjadi dua, to contain ya, karena ini menjadi lebih kecil. Kita pisahkan mulai dari elektronika ini. Kemudian kita pilih desainnya menjadi di kejuruannya menjadi dua bagian dan terlihat lebih jelas. Baik, ini slide ini mewakili dari paket pelatihan yang sudah ada di sini. Ganti menjadi bagan yang tentunya menjadi lebih menarik. Baik, itu saja untuk pengelolaan objek mulai dari insert shape, kemudian mengatur posisi levelnya, depan belakang, kemudian selection panel, kemudian ada align, ada distributed, grouping, rotate, dan kemudian tadi kita sudah membuat insert smart art. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Dicoba di komputer masing-masing. Kita jumpa lagi dan terima kasih.